Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat. Ketemu lagi dengan Pak Andi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai soal penilaian tengah semester, latihan soal dan pembahasannya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Urutan bilangan 0, 2, negatif 1, 5, dan negatif 8 dari yang terkecil. Nah, kita punya bilangan tadi 0, 2, negatif 1, 5, negatif 8, lalu kita akan mengurutkannya dari yang terkecil. Nah, ingat, bilangan negatif itu semakin besar nilai negatifnya, artinya dia kecil. Maka urutannya dari yang terkecil adalah dimulai dari negatif 8, negatif 1, 0, 2, dan 5. Maka jawabannya adalah A. Negatif 8, negatif 1, 0, 2, dan 5. Jadi ingat, meskipun ini 8, tapi kalau dia negatif, maka dia adalah angka yang kecil. Lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2, perubahan suhu dari negatif 5 derajat Celcius menjadi negatif 15 derajat Celcius dapat dikatakan sebagai dari negatif 5 ke negatif 15. Kita bandingkan dulu nih. Negatif 5 sama negatif 15 itu lebih besar yang mana? Nah, negatif 5 itu lebih dari negatif 15. Kalau dia dari besar ke yang lebih kecil, artinya mengalami penurunan. Penurunannya berapa? Dari negatif 5 menjadi negatif 10. Nah, penurunannya adalah 10 derajat. 15 dikurangi 5, yaitu 10. Maka, dia mengalami penurunan, dan penurunannya adalah 10 derajat Celcius. Paham ya? Diingat-ingat lagi, kalau negatifnya semakin besar, artinya dia semakin kecil, atau dia turun. Lanjut ke soal yang nomor 3. Nilai perkalian atau hasil operasi 15 ditambah 9 dikali negatif 3. Ada penjumlahan, ada perkalian. Ingat, penjumlahan dan perkalian itu lebih kuat perkalian. Maka, kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. 9 dikali negatif 3. Hasilnya negatif 27. 15-nya tetap. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. 15 ditambah negatif 27. Kalau dijumlahkan dengan angka negatif, positif tambah negatif itu penghitungannya seperti pengurangan. 27 kurangi 15, hasilnya 12. Tapi karena hutangnya atau negatifnya itu lebih banyak, maka negatif 12. Jadi ini dikurang, cara menghitungnya dikurang ya, lalu dikasih tanda negatif, karena negatifnya lebih banyak, atau hutangnya itu lebih banyak. Jadi, hasilnya negatif 12, C. Soal berikutnya masih tentang bilangan negatif. Ada negatif 15 dibagi 5 ditambah 6 dikali 5. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Kita bagi dulu sama kita kalikan. Negatif 15 dibagi 5, hasilnya negatif 3. 6 kali 5, hasilnya 30. Negatif 3 tambah 30, ingat sama dengan pengurangan ya. 30 dikurangi 3, artinya 27. Jadi, kita hitung yang pembagian, perkalian, lalu kita jumlahkan. Karena mereka yang paling kuat atau yang lebih kuat daripada penjumlahan. Jawabannya 27. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Bentuk sederhana dari pecahan 16/48 adalah bagaimana cara menyederhanakan? Cara menyederhanakannya adalah kita bagi dengan angka yang sama. Penyebut dan pembilangnya kita bagi dengan angka yang sama. Kita bagi berapa ya? Bagi 2 boleh, langsung bagi 8 juga boleh. Yang penting bisa. 16 bagi 8 dapat 2. 48 bagi 8 dapat 6. Adakah di sini? Oh, ternyata tidak ada. Dan ternyata 2/6 masih bisa kita sederhanakan lagi. Caranya, ya dibagi dengan angka yang sama. Perhatikan, kita bisa membaginya dengan angka 2. Pembilangnya kita bagi 2, penyebutnya juga kita bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Jawabannya 1/3.
Jadi untuk menyederhanakan suatu pecahan adalah dengan membaginya dengan angka yang sama. Caranya berarti dibagi dengan angka yang sama. Oke, soal masih pecahan, tadi kan bilangan pula, sekarang kepecahan lagi. 4 1/4 ditambah 5 1/6. Nah, untuk menjumlahkan atau penjumlahan pecahan itu mensyaratkan pembilangnya itu harus sama. Penyebutnya harus sama, maaf. Penyebutnya harus sama. Asalnya 4 dan 6. Kita ubah menjadi 24. KPK dari 4 dan 6, 24 boleh, 12 juga boleh. Pak Adi milih 24, biar gampang 6 kali 4 juga bisa. Aslinya 12 juga bisa ya. Nah, 4 kali berapa sih bisa 24? 4 kali, 4 kali berapa? 4 kali 6. Maka yang atas dikalikan 6. 1 kali 6, 6. 6 kali berapa bisa 24? 6 kali 4. Maka satunya juga dikali 4. 1 kali 4, 4. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal dijumlahkan. 4 tambah 5, 9. 6 tambah 4, 10. Nah, 9, 10 per 2, 24. Ada nggak di sini? Tidak ada. Maka kita perlu menyederhanakan. 10 per 24, kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi 2. 10 bagi 2, 5. 24 dibagi 2, 12. Nah, jawabannya adalah D. Sekarang, hasil dari 4 1 per 9 dikurangi 2 1 per 3 adalah penjumlahan dan pengurangan sama-sama mensyaratkan penyebutnya harus sama. Maka kita cari KPK dari 3 dan 9. KPK-nya adalah 9. Jadi kita ubah, ini 9 tetap 9, berarti yang depan tetap. Yang belakangnya, asalnya kan 3. Di sini berubah menjadi 9. 3 untuk berubah menjadi 9, itu harus diapakan? Harus dikali 3, maka yang atas dikali 3. 1 kali 3, hasilnya adalah 3. Kalau sudah, kita akan kurangkan. 4 kurangi 2, sama 1 dikurangi 3. Kalau ini kecil, yang depan kan kecil kurangi besar. Harus pinjam kan kalau pengurangan, kalau ada yang dipinjam. Kita pinjam 1 ini, 4 kan 4, kita pinjam 1 jadi 3. Nah, kita pinjam 1 jadi 3. Yang 1 kita tambahkan 9. Jadi 1 ini kita tambahkan 9. Jadi kalau 1 angka di depan dipinjam itu menjadi pembilangnya ditambahkan penyebutnya saja. 9 tambah 1, 10. Dikurangi 2, 3 per 9. Nah, sekarang sudah bisa dikurangkan. 3 dikurangi 2, 1. 10 dikurangi 3, 7. Jawabannya 1, 7 per 9. A. Diingat-ingat ya. Jadi kalau pinjam, lalu ini ditambahkan dengan bawahnya. Misal ini per 8, berarti 8 tambah 1. Seperti itu. Oke, untuk mempermudah. Lanjut ke bentuk perkalian pecahan. Nah, kalau perkalian, tidak usah disamakan penyebutnya, tetapi harus diubah dalam bentuk perpecahan yang bukan campuran atau pecahan biasa. Ada 1 per 5 dan 24 per 8, kita ubah atau kita jadikan pecahan biasa. 3 kali 5, 15. Tambah 1, 16. Jadi 16 per 5. 2 kali 8, 16. 16 tambah 4, 20. Jadi 20 per 8. Lalu kita sederhanakan. Bisa dicoret ya. Kalikan dulu boleh langsung. Misal 16 kali 20, 320. 5 kali 8, 40. 320 per 40, hasilnya 8. Itu bisa. Pak Andi akan mencontohkan dengan cara menyederhanakan. Kalau ada yang bisa disederhanakan, lebih baik disederhanakan. Ada 16 sama 8. Masing-masing kita bagi 8. 16 bagi 8 dapat 2. 8 bagi 8 dapat 1. Ada lagi? Ada. 5 dan 20. Masing-masing kita bagi 5. 20-nya kita bagi 5. 5-nya kita bagi 5.
5 bagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Sisa 2 kali 4, 8. 1 kali 1 itu 1. Per 1 itu dianggap tidak ada atau sama saja. Kan 8 dibagi 1, 8. Maka jawabannya C. Jadi kalau perkalian harus diubah dulu ke pecahan biasa. Lanjut, yang pembagian sekarang ada pembagian dan penjumlahan. Kita tulis dulu. Nah, kita buat per 1 biar nggak bingung. 4 per 1 ya. 8 per 9 pembagian bisa kita ubah menjadi perkalian. Asalnya dibagi 8 per 9 menjadi kali 9 per 8. Ada perkalian, ada penjumlahan. Tentu saja kita kerjakan dulu yang perkalian. Ada 4 sama 8, bisa kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Lanjut, tinggal kita kalikan 1 kali 9. Jawabannya 9. 1 kali 2, 2. 9 per 2 ditambah 2 per 4. Bisa kita tambahkan, tapi harus disamakan penyebutnya. KPK dari 2 dan 4 ketemu 4. Asalnya 2 berubah menjadi 4, diubah menjadi 4. 2 agar bisa berubah menjadi 4 itu 2 dikali berapa? 2 dikali 2. Maka 9 juga dikali 2. 9 dikali 2 hasilnya 18. Atas dan bawah harus dikali bilangan yang sama. Tinggal kita jumlahkan. 18 ditambah 2, 20. 4-nya tetap. 20 dibagi 4 berapa? 5. Maka hasil operasinya adalah 5. Hasil perhitungannya itu 5. Gampang kan? Jadi kalau pembagian diubah ke perkalian harus dibalik. Next question, pertanyaan berikutnya. Tentukan hasil dari 5/1 per 3 dibagi 33 per 4. Tidak usah disamakan penyebutnya, tapi kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. 5 kali 3, 15. 15 tambah 1, 16. Jadi 16 per 3. 3 kali 4, 12. 12 tambah 3, 15. 15 per 4. Ketika sudah membentuk pecahan biasa, kita ubah pembagiannya menjadi perkalian. 16 per 3 dikali 4 per 15. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Dibalik. Ada yang bisa kita sederhanakan? Tidak ada. Maka kita kalikan langsung. 16 kali 4. 64. 3 dikali 15. 15. Karena yang atas lebih besar atau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita ubah menjadi pecahan campuran. 64 dibagi 45 itu dapat 1 ya yang mendekati, karena 45 kali 1 45. 64 berarti 64 kurangi 45 hasilnya 19. Maka jadi pecahan biasa menjadi pecahan campuran hasilnya 1/19 per 45. Jadi jawabannya adalah D. Jadi kalau perkalian dan pembagian harus diubah ke pecahan biasa. Lalu ingat kalau pembagian itu bisa diubah menjadi kali dan pecahan di belakang bagi itu dibalik. Lanjut. Di bawah ini yang senilai dengan B pangkat 2. Ingat, B pangkat 2 itu artinya B kali B. Maka yang senilai dengan B pangkat 2 adalah yang B, yaitu B kali B. Gampang kan perpangkatan? Lanjut lagi ke perpangkatan juga. Bentuk pangkat dari 9. Ya, yang benar yang mana ini? Pangkat dari 9. Berarti kita cari angka kembar yang dikalikan itu 9. Ketemu 9 itu bisa diperoleh dari 3 dikali 3. Maka jawabannya 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 2. Karena 3-nya ada 2. Maka jawabannya adalah B. Berikutnya, tentukan hasil penjumlahan. 3 pangkat 3 tambah 5 pangkat 2. Gampang. Kita hitung dulu. 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5 sebanyak 2 kali.
Nah, kita hitung. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 5 kali 5, 25. Tinggal dijumlahkan. 27 tambah 25, ketemunya 52. Jawabannya B. Ke soal yang terakhir. Hasil perkalian negatif 5 dipangkatkan 2, negatif 2 dipangkatkan 3 adalah, kita tulis negatif 5 pangkat 2, itu artinya negatif 5 kali negatif 5. 2 kali ya. Negatif 2 pangkat 3, itu artinya negatif 2 kali negatif 2 dikali negatif 2. Lalu kita kalikan. Positif kali positif, negatif kali negatif, positif ya. Negatif 5 kali negatif 5 berarti positif 25. Sekarang yang ini. Negatif 2 kali negatif 2, positif 4. 4 positif dikali negatif 2. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Tapi negatif ya. Kita kalikan 25 dikali negatif 8. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Jawabannya negatif 200. Gimana? Mudah dipahami kan? Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.